Jadi 2021 itu dari Bayu Gana itu dia jatuhnya Segoro Madu. Segoro Madu artinya tahun 2021 ini akan banyak janji-janji manis yang akan muncul. Nah, semoga janji-janji manis itu menjadi kenyataan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sobat Bali Express, apa kabar? Kembali lagi dalam Bincang-Bincang Bali Express. Kali ini dalam Bincang-Bincang Bali Express kita kedatangan tamu Jero Master Bayu Gendeng. Nah, Jero Master ini dalam dunia magician sudah sangat dikenal sebagai seorang peramal. Tapi dalam bincang-bincang kali ini saya nggak akan diramal ya sama Jero Bayu. Kita akan berbincang terkait dengan eksistensi ramalan di era milenial seperti ini. Terus selain eksistensi dari ramalan itu sendiri, kita juga akan bertanya sama Jero Bayu, apa saja metode ramalan yang masih digunakan oleh para peramal yang ada di Bali. Halo Jero Bayu, saya panggilnya Jero Bayu? Ya, boleh Jero Bayu, Jero Made Bayu Gendeng, nggak apa-apa. Salam Rahayu, salam dunia gendeng, salam dunia poleng. Wah, itu salam saya itu. Itu salamnya. Baik, terima kasih sudah atas waktunya, sudah hadir di Bincang-Bincang Bali Express. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Jero Bayu sendiri sehat? Oh, sehat selalu. Tetap sehat ya, walaupun masa pandemi. Iya. Baik, Jero Bayu seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang terkait dengan ramalan. Nah, bisa saya tahu nggak sedikit eksistensi dari ramalan atau prediksi di dunia modern seperti saat ini? Jadi prediksi atau ramalan itu sebenarnya banyak pakem-pakem yang menuang atau literatur-literatur yang membahas tentang prediksi atau ramalan. Itu sudah dari zaman dahulu sekali. Kemudian selalu ada perubahan, ada perbaikan-perbaikan, tapi tidak pernah meninggalkan daripada literatur atau pakem-pakem dasar. Contohnya seperti astronomi, astrologi, grafologi. Grafologi itu teknik membaca tulisan tangan. Itu dari zaman dahulu. Jadi kita sudah bisa mengetahui, kalau seseorang tulisan tangannya seperti ini artinya begini. Nah, itu ada literatur dasarnya, ada pakem dasarnya dan digunakan sampai sekarang. Begitu juga garis tangan atau palmistry. Itu bahkan di goa, ada beberapa goa itu di luar negeri itu ada tertuang hal seperti itu, bagaimana teknik membaca telapak tangan itu sendiri. Dan ada juga keilmuan prediksi itu angka, itu dari Pythagoras, itu namanya numerologi. Jadi ada numerologi klasik, numerologi modern. Begitu juga tarot. Tarot itu juga tarot atau prediksi menggunakan kartu itu banyak tempat yang sudah mempraktekkan seperti itu. Bahkan dulu ada juga kaum Gipsi yang menggunakan kartu tarot. Itu kartu tarot bahkan terkenalnya di Eropa dulunya. Itu jadi dulunya sebagai hadiah ulang tahun itu oleh bangsawan Italia. Kemudian gambar-gambarnya itu bisa memprediksi nasib seseorang. Itu nanti ada kartu tarot Marseille, kartu tarot Oracle, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri pun prediksi sudah dikenal dari sangat lama. Makanya ada namanya Lontar Roge Sanggegumi. Lontar Sanggegumi itu membahas tentang tentang gempa bumi, tentang bencana-bencana. Sudah itu ada juga lontar entar Sri Sedana, lontar pal kahuripan, dan lain sebagainya. Nah, prediksi-prediksi ini itu sebenarnya yang ada modern sekarang itu adalah memakai pakem-pakem zaman dahulu. Jadi prediksi-prediksi zaman sekarang
masa sekarang, prediksi masa sekarang banyak juga mengambil pakem-pakem daripada prediksi zaman dahulu. Makanya ada beberapa primbon atau beberapa ulasan-ulasan itu nanti ada tertuang. Jadi ada pal kahuripan, entar sedana dan lain sebagainya. Begitu juga hitungan-hitungan sase, hitungan hari baik. Sudah itu kapan hari baik untuk pawiwahan, nanti ada di sana tertulis hari baik untuk berusaha, dan hari yang tidak baik ketika kita melaksanakan upekara, contohnya ada masuk daripada rangdeti ke was pengantin dan lain sebagainya. Begitu juga nanti ada hitungan daripada semut sedulur, si sedana dan lain sebagainya. Pada masa modern sekarang ini, literatur pakem-pakem leluhur kita zaman terdahulu itu tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan, bahkan sekarang dikembangkan dan bisa dikolaborasikan. Begitu juga teknik Bayugana. Teknik Bayugana itu sebenarnya seperti rangkuman daripada teknik palmistry, daripada teknik pewetonan, tahun lahir, sio dan lain sebagainya, digabungkan dengan angka-angka yang dinamakan angka Bayugana. Nah, di sana memunculkan hasil bagaimana prediksi seseorang ke depannya, bagaimana prediksi seseorang seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, bahkan sampai di hari tuanya. Untuk saat ini terkait dengan ramalan tersebut kan tadi menggunakan metode ramalan Bayugana. Siapa aja biasanya yang meminta jasa untuk? Oh, banyak sekali. Jadi kita yang kebetulan lagi ya, yang meminta bantuan jasa saya sangat banyak. Yang penting mereka satu mempercayai. Tapi ada juga yang iseng-iseng. Ada iseng-iseng, ada mencoba, tapi ternyata karena ketepatannya sangat luar biasa, akhirnya mereka sangat mempercayai. Banyak pejabat-pejabat tinggi, bahkan artis baik dari artis lokal sendiri maupun artis ibu kota pun banyak. Begitu juga masyarakat biasa. Jadi saya dalam memprediksi menggunakan Bayugana ini tidak pernah memandang golongan. Tidak pernah memandang kalau memang mereka orang yang tidak punya, orang yang miskin, orang sakit, pada umumnya tidak saya minta bayaran. Tetapi bila orang itu cukup sandang pangan, cukup ekonomi, wajar saya untuk paling tidak medana punya hasil jerih payah daripada prediksi Bayugana ini. Untuk teknik Bayugana sendiri, apa saja yang bisa diprediksi dengan menggunakan metode ramalan Bayugana? Bisa saya sebut ramalan ya? Prediksi. Sama prediksi. Oke. Apa saja yang bisa diprediksi dengan metode Bayugana ini? Banyak prediksi yang bisa diambil dari prediksi Bayugana ini. Hanya perlu diketahui bahwa ramalan atau prediksi itu tidak bisa tepat 100%. Ya, kemungkinan paling tertinggi adalah 98-99%. Kalau kita melihat di Tatwa, di Lontar, itu kisah bagaimana cerita daripada lontarnya Dewagana yang kegeseng oleh sang ibu, itu ada kisahnya itu. Jadi memang lontarnya Bataragana, Dewagana, ketika diminta oleh ayahnya yang Batara Siwa untuk melihat bagaimanakah perjalanan sang ibu ketika mengambil susu yang diperintahkan oleh Dewa Siwa. Jadi Dewi Uma ditugaskan mencari susu untuk obat. Nah, di sanalah ada kisah yang tidak bisa saya ulas di sini karena terbatasnya waktu. Akhirnya lontar daripada Dewagana kegeseng. Itulah menyebabkan bahwa tidak ada manusia yang bisa memprediksi, meramal seseorang tepat 100%. Ya, 98 itu bersyukur. Ketepatan 100% adalah tetap milik kepada ide Sang Yang Pramekawi atau Sang Yang Wenang. Apa saja yang bisa diprediksi? Jadi kita bisa melihat tentang perekonomian. Sudah itu tentang bagaimana seorang itu ketika mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Begitu juga dengan percintaannya, begitu juga bagaimana karir jabatannya untuk ke depan. Itu kita bisa memprediksi. Itu yang bisa kita lihat dari prediksi Bayugana tersebut. Tetapi uniknya prediksi Bayugana ini bukan saja bisa melihat
seseorang secara spesifik, tetapi bahkan wilayah maupun negara pun bisa kita prediksi. Itu uniknya. Oh, berarti metode prediksi Bayugana ini tidak hanya bisa memprediksi nasib seseorang, Ya, tapi juga itu bisa memprediksi tentang nasib dari negara, bukan nasib ya, kondisi dari kondisi suatu negara, dari suatu kondisi. kota, provinsi, bahkan pulau seperti Pulau Bali. Salah satu contoh kemarin waktu bulan Desember akhir itu saya memprediksi bahwa akan ada kejadian cukup langka dan besar yang terjadi di Indonesia, khususnya juga di Bali. Itu sudah saya prediksi. Bahkan ada saya beberapa ulasan di Facebook saya dan di beberapa media mengulas tentang itu, dan ternyata benar terjadinya COVID. Padahal COVID itu baru diumumkan kan antara bulan Januari, Februari, Maret baru diumumkan. Itu sudah dari Desember sudah diprediksi. Dan banyak juga prediksi-prediksi yang kebetulan ketika saya prediksi itu tepat. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa saya itu luar biasa, tidak. Tetap petunjuk daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, ide Sang Yang Pramukawi. Nah, anginnya langsung ini kan, itu dari beliau. Langsung anginnya berhembus kencang. Nah, ini terkait kan tadi disampaikan bisa memprediksi tentang suatu negara, kondisi negara tersebut atau kondisi wilayah tersebut. Nah, kira-kira dalam prediksi Bayugana ini bisa nggak memprediksi tentang kondisi perekonomian di Bali gitu loh. Nah, selama kita kan sudah tahu nih, sejak bulan Maret kondisi perekonomian di Bali kan mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat COVID dan ditutupnya industri pariwisata. Menurut Jero Bayu, sisa tahun 2020 yang kira-kira 1,5 bulan lagi ini, bagaimana kondisi perekonomian di Bali selama 1,5 bulan ini, penutup tahun lah gitu. Ya. Jadi untuk penutup tahun 2021 ini 2020 masuk, terutama sekarang kan sudah masuk sasih ke-6. Ya, jadi untuk sasih ke-6 ini memang sasih peralihan. Jadi ini sebenarnya sekarang adalah saatnya introspeksi diri. Karena apa? Ini bulan-bulan yang cukup panas, bulan dengan penuh kegelisahan. Bahkan kalau kita waspada akan ada di Indonesia ini bisa gunung yang memanas, gitu, gunung yang bisa memanas, bisa ini gitu. Semoga tidak sampai meletus ya itu. Jadi memang alam ini akan bergejolak pada bulan sasih ke-6 ini. Jadi seperti yang saya katakan, sekarang adalah memasuki daripada sasih ke-6. Sasih ke-6 itu memang kondisinya cukup panas, cukup peralihan ya. Semoga alam ini tidak terjadi sesuatu. Ini kalau sasih ke-6 yang sekarang hitungannya angka kembar, angka 22 ini justru alam yang bergejolak. Jadi semoga tidak ada, bisa terjadi gunung yang bergejolak, gunung yang bisa memanas, gunung yang semoga tidak sampai meletus. Itu yang banyak terjadi. Tetapi saya lihat itu di Bali tidak seperti itu sih. Itu kemungkinan bisa jadi di luar daripada Bali, tapi masih wilayah Indonesia sendiri. Pada sasih ke-6 ini, di Desember ini, dengan angka 22, ini warna auranya itu adalah masuk pada aura merah oranye. Merah oranye itu adalah angka-angka konflik intern. Jadi banyak konflik-konflik intern yang akan terjadi. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Adalah kita mulat sarire, kita introspeksi diri, lakukan sembahyang, meditasi sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi bukan saja kita mendoakan diri kita sendiri, namun kita juga mendoakan alam semesta, mendoakan negara ini, mendoakan Provinsi Bali khususnya. Untuk kondisi pariwisata dan ekonomi sendiri, sementara kan di Bali saat ini yang selain masalah yang urgent itu adalah perekonomian, gitu. Karena banyak yang kehilangan pekerjaannya karena tutupnya industri pariwisata. Nah, menurut Jero Bayu sendiri, kondisinya saat ini itu seperti apa? Ya, memang sih kondisi memang agak berpolemik ya. Sebenarnya 2020 ini untuk angka Bali sebenarnya banyak peluang-peluang yang bagus dan sangat luar biasa
untuk prospek pariwisata. Hanya sayangnya karena kondisi pandemi jelas berbenturan dengan hal seperti itu. Salah satu sudut kalau kita membuka atau terjadinya kerumunan akan menjadi permasalahan baru. Ini yang sebenarnya membuat dilema. Seharusnya tahun 2020 ini Desember ada peluang-peluang yang cukup bagus bagi masyarakat, terutama masyarakat Bali dari sudut sektor pariwisata. Namun dengan kondisi yang sekarang bubrah jadi prediksi ini. Maksudnya bubrahnya begini, sekarang dilema kalau masyarakat sekarang hadir, datang, kemudian terjadi kerumunan, yang kita takutkan terjadinya gejolak daripada peningkatan kasus daripada COVID-19. Nah, ini yang menjadi dilemanya. Nah, untuk awal tahun sendiri, prediksi Jero Bayu seperti apa? Ini kan kalau 2020 angka kembar, warna auranya merah oranye. Terus kalau untuk 2021 sendiri seperti apa? Jadi 2021 itu dari Bayu Gana itu dia jatuhnya Segoro Madu. Segoro Madu artinya tahun 2021 ini akan banyak janji-janji manis yang akan muncul. Nah, semoga janji-janji manis itu menjadi kenyataan. Kalau dari sio, dia masuknya adalah sio kerbau. Kerbaunya unsurnya logamnya logam negatif. Dari angka numerologinya dia jatuhnya pada angka 23. Angka 23, 23 dan angka 235. 23 atau angka 235 ini sesungguhnya angka sebenarnya ada prospek atau akan muncul tokoh-tokoh baru yang luar biasa di tanah air atau di Bali ini sendiri. Nah, itu akan muncul dan akan ada beberapa kasus-kasus yang cukup populer yang juga akan muncul. Lalu ada tokoh wanita juga yang akan muncul pada tahun 2021 ini. Untuk awal Januari itu sudah masuk pada pertengahan antara sasih ke-6 dan sasih ke-7. Sebenarnya pandemi atau yang berhubungan dengan COVID ini seharusnya sudah mulai bisa ditekan. Bagaimana dengan kondisi pariwisata? Yang selama ini kan kita sudah tahu Bali sangat tergantung dengan industri pariwisata itu sendiri. Ya, dari prediksi itu akan memunculkan angka 1, angka 3, dan angka 9. Nah, di sini bisa diartikan angka 1 bulan 1 atau bulan 3 atau bulan 9 itu akan terjadi semoga hal yang bagus. Jadi kalau bulan 3, Januari, Februari, Maret, April itu sudah mulai membaik sebenarnya, semoga ya. Kalau dari hitungan 139 tadi, untuk bulan ketiga, kondisi Bali itu masuk pada bulan Maret dan April, nampaknya kalau dari hitungan Bayu Gana itu sudah mulai ada sinar terang. Semoga sinar terang itu sangat prospek yang sangat bagus buat masyarakat kita semua. Karena pada bulan ketiga itu ke atas, dari hitungan Bayu Gana sudah nampak angka dari angka 7 menjadi 8. Itu sudah dari warna merah menjadi warna kuning keemasan. Itu artinya merah yang kehitam-hitaman. Jadi saya bilang merah yang kehitam-hitaman ke warna kuning keemasan artinya ada konflik-konflik yang besar yang bisa terselesaikan. Semoga konflik yang besar yang bisa terselesaikan itulah pandemi ini. Dan dengan pandemi ini bisa mulai mereda, pariwisata kita bisa mulai tumbuh. Kalau terkait dengan pariwisata bisa tumbuh, berarti pekerjaan di sektor pariwisata sendiri masih bisa sangat relevan di tahun 2021. Nah, ini kan kita seandainya pariwisata itu belum bisa pulih sepenuhnya. Menurut Jero Bayu dari prediksi yang dilakukan, ada tidak jenis pekerjaan apa yang relevan di tahun 2021? Ya, oke. Ini ada, kalau kita kembali pada sifat manusia, jadi sifat manusia kan mempunyai sifat untuk bertahan hidup. Dan saya lihat bahwa masyarakat Bali itu adalah masyarakat yang cerdas. Masyarakat Bali itu luar biasa, masyarakat Bali itu masyarakat yang pintar dan cerdas. Bagaimana saya bilang tidak cerdas?
kayu yang segelontongannya diukir bisa menjadi karya yang indah. Itu artinya dan mahal gitu ya. Jadi di sini ketika peluang-peluang di pariwisata itu agak sedikit menurun, bisa mengambil peluang-peluang dari sektor yang lain. Contohnya ada beberapa sektor yang mungkin tidak menjadi perhatian utama seperti pariwisata. Contohnya pertanian. Itu kan bisa ditingkatkan. Jujur sekarang kita lihat sekarang pertanian atau masyarakat atau warga yang berkecimpung di dalam kegiatan pertanian kan tidak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu. Enggak, saya enggak, jeruk aja. Ya, maksudnya zaman dulu kan orang sering kecari, orang sering itu, walaupun ada yang nyakap namanya ya, bukan carinya dia, bukan sawahnya dia. Tetapi peluang-peluang itu kan sebenarnya prospek yang menjanjikan. Jadi kita bisa itu ditingkatkan lagi. Sudah itu dari prospek perdagangan juga saya lihat juga nampak mulai membaik, terutama di kebutuhan bahan pokok. Jadi kalau mengambil pekerjaan, membuat usaha yang berhubungan dengan bahan pokok itu sangat bagus sebenarnya. Untuk tahun 2021. Untuk tahun 2021. Tahun 2021 ini seperti yang saya katakan adalah logam api negatif. Yang perlu diketahui, apakah pada tahun logam ini berbisnis berhubungan dengan logam itu membaik? Bukan seperti itu. Jadi prediksi tidak harus dihubungkan dengan logam dan aktivitas bisnis. Ya. Nah, kalau kita kembali pada SIO, itu ada beberapa SIO yang perlu introspeksi diri, terutama dari pengeluaran modal-modal besar. Kalau yang bersio kerbau itu naga, sio kambing dan sio anjing itu kalau bisa harus dalam pengeluaran mengeluarkan modal besar itu harus sedikit mulai hati-hati gitu loh. Bukannya tidak boleh berbisnis, tetapi harus benar-benar lebih teliti. Nah, kalau dari sio kita bicarakan dari sio kuda, ayam, tikus. Nah, itu peluang yang cukup bagus. Sio babi juga. Nah, begitu juga angka. Untuk yang kelahiran, dari kelahiran angka 2, ada angka 2-nya, dan angka daripada angka 7 dan angka 6, itu ada angkanya mungkin 26, 27, 17, itu ada beberapa prospek peluang yang terjadi yang bisa diambil kesempatan untuk tahun 2021 ini. Oke, berarti bagi yang memiliki berada di bawah naungan sio tikus, babi, kuda dan sio ayam itu cukup prospeknya cukup ada peluang. Dan mereka yang lahir di tanggal 7, tanggal 16, 7, tanggal 6, tanggal 2 itu masih ada prospek peluang yang bisa diraih. Ya, contohnya kalau 26, angka 17 ada angka itu masih bisa. Selanjutnya untuk tahun ini itu adalah angka 1, angka 39. Angka 1, angka 3 dan angka 9 adalah angka-angka yang cukup unik. Jadi angka 139 itu bisa jadi angka 3 itu atau 3 atau 4 bisa diketemukannya obat COVID, atau angka 3 adalah angka sesuatu hal yang luar biasa terjadi pada Bali ini sendiri. Itu kan terkait dengan prediksi di akhir tahun ini dan di tahun 2021. Nah, saat ini kan kondisi masih pandemi ya, masih masa pandemi, dan penularan virus corona sendiri masih sangat banyak ya, Jero ya. Nah, ada nggak pesan dari Jero kepada masyarakat bagaimana supaya mereka bisa meminimalkan penularan virus corona itu sendiri? Jadi yang perlu diketahui bahwa kita harus mendukung daripada program-program pemerintah. Jadi kita juga harus saling mendukung. Jadi pemerintah juga sudah berusaha, kita sebagai masyarakat juga berusaha. Di sini yang perlu kita lakukan adalah mulai menjaga imun tubuh. Itu yang pertama, jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Yang kedua, mungkin paling baik juga bisa menggunakan masker.
Ya, jadi bisa menggunakan masker karena masker itu adalah salah satu teknik cara itu supaya bisa lebih memutus terjadinya penyebaran daripada COVID ini sendiri. Begitu juga mengatur jarak yang terbaik. Sudah itu jangan pernah takut untuk memeriksakan diri ke yang mempunyai wewenang dalam hal itu kesehatan. Jadi kita nggak perlu takut kita memeriksakan diri, karena apa? Dengan kita memeriksakan diri, penyebaran daripada COVID itu kan lebih bisa teratasi. Oh, berarti harus jujur ya kepada pihak rumah sakit, dinas kesehatan. Nah, baik. Selain itu, ada lagi yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kondisi di Bali saat ini? Ya, jadi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa Bali ini harus bangkit, terutama masyarakat Bali harus bangkit dari kondisi yang dialami seperti ini. Kita jangan sampai berlarut-larut dalam kondisi dilema, dalam kondisi keprihatinan ekonomi dan lain sebagainya. Dan juga kita harus mulai bisa mencari peluang-peluang bisnis di luar daripada penopang utama Bali, yaitu pariwisata. Yaitu sektor apa yang menjadi peluang-peluang itu adalah di sektor kebutuhan bahan pokok dan sektor pertanian. Karena saya lihat nanti bulan Maret 2021 itu bulan penentuan, Maret April penentuan. Kalau kita tidak segera bangkit itu sangat susah sekali buat masyarakat kita di Bali. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan penyebaran virus dan kepada masyarakat supaya untuk bisa menjaga imun tubuh? Jadi kita tetap harus menjalankan daripada program atau anjuran pemerintah, yaitu 3M. M yang pertama itu adalah kita itu mencuci tangan, membudayakan mencuci tangan. Yang kedua adalah memakai masker. Jadi jangan sampai kita lupa memakai masker. Yang ketiga adalah M yang ketiga menjaga jarak. Terima kasih Jero Bayu atas prediksi yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir di Bincang-Bincang Bali Express. Baik, sahabat Bali Express, terima kasih sudah menyaksikan Bincang-Bincang Bali Express kali ini bersama Jero Master Bayu Gendang. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.